Halo semuanya, bertemu kembali dengan Bu Eva dalam mata pelajaran IPA tema 2. Nah, tema 2-nya kita akan belajar tentang makhluk hidup dan habitat. Lalu apa ya yang akan kita pelajari? Mari kita buka. Yang pertama yang akan kita bahas adalah habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat makhluk hidup tinggal. Ada 2 macam habitat, yaitu habitat di air dan habitat di darat. Nah, kita akan belajar tumbuhan dan habitat. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit itu tempatnya berair ya. Contohnya adalah bunga teratai. Yang kedua adalah higrofit. Higrofit ini adalah tempat yang lembab. Contohnya adalah tumbuhan pakis. Yang ketiga adalah xerofit. Xerofit ini tempatnya kering ya. Contohnya adalah lidah buaya. Kemudian hewan dan cara adaptasi. Adaptasi ini artinya penyesuaian diri ya, atau menyesuaikan diri. Yang pertama adalah ekolokasi. Ekolokasi ini dimiliki oleh kekelawar. Jadi kekelawar bisa mendengar dengan jarak jauh dalam kondisi gelap. Yang kedua adalah autotomi. Autotomi atau memutuskan ekor ini dimiliki oleh cicak dan berguna untuk mengelabui musuhnya. Selanjutnya ada mimikri. Mimikri ini mengubah warna tubuhnya dan dimiliki oleh bunglon. Kemudian unta itu cara adaptasinya karena di tempat yang kering ya, tidak ada air. Nah, ini unta memiliki punuk sebagai tempat cadangan makanan. Jadi unta dapat bertahan hidup walaupun di alam yang kering. Landak beradaptasi dengan duri sebagai pelindung diri dari musuh. Duri ini beracun ya anak-anak. Jadi jika terkena duri landak akan kena racunnya. Kemudian manfaat hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah manfaat hewan. Nah, hewan itu bisa dimanfaatkan sebagai yang pertama adalah bahan makanan. Contohnya sapi. Sapi itu bisa diambil dagingnya lalu dibuat makan. Yang kedua adalah bahan baju. Nah, hewan yang dibuat untuk bahan baju atau dimanfaatkan untuk bahan baju itu bisa ulat sutra. Ulat sutra ini dimanfaatkan kepompongnya untuk dijadikan benang lalu dibuat baju. Kemudian bahan kerajinan. Bahan kerajinan ini misalkan tanduk kerbau. Tanduk kerbau ini dimanfaatkan atau diolah menjadi sebuah kerajinan. Yang keempat adalah bahan pupuk. Bahan pupuk ini bisa diambil dari kotoran kambing maupun kotoran sapi dan diolah menjadi pupuk organik. Yang kelima adalah tenaganya. Ini contohnya bisa kuda, bisa sapi. Kemudian manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan yang pertama adalah bahan makanan. Misalkan singkong itu bisa dibuat makanan, misalkan daunnya juga bisa dibuat makanan. Jika untuk membuat bahan baju itu contohnya adalah serat kapas. Kapas itu kan tumbuhan, lalu dimanfaatkan seratnya untuk membuat pakaian. Lalu bahan obat-obatan. Contohnya adalah kunyit, jahe, kumis kucing. Kalau untuk bahan industri itu contohnya sawit ya. Sawit digunakan untuk membuat minyak goreng. Kemudian bahan pewarna alami. Contohnya ada buah naga untuk warna merah, wortel untuk warna orange,
dan pandan untuk warna hijau. Nah, ternyata hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita itu banyak manfaatnya ya anak-anak. Begitu anak-anak materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe ya.